ini kami ambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini ada mata Tuhan tertuju kepada kita semua. Karena apa? Ada pembenaran bagi orang-orang yang dipanggil dan dipilihnya itu. Ini harus kita pegang di dalam kehidupan kita. Karena kasih-Nya yang besar kita dibenarkan. Bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita. Kita syukuri firman Tuhan ini dalam hidup kita, sebab ada kasih Allah yang besar yang tidak bisa kita gantikan dengan perbuatan baik, tetapi semata-mata oleh karena kasih-Nya di dalam membenarkan kita yang terlalu sering tidak benar. Bapak Ibu Saudara, tentu saja dalam firman Tuhan yang kita dengarkan ini, maka setiap perbuatan baik kita hanyalah merupakan taburan yang dilipat gandakan oleh Tuhan, seperti benih yang tertanam di tanah yang subur. Maka dari itu kita harus menaburkan banyak benih. Kita harus banyak berbuat supaya kasih Tuhan yang besar kepada kita ada perimbangan, ada apresiasi atas kasih Tuhan yang besar bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipanggil, dipilih, dan bahkan juga dibenarkan itu. Maka dari firman Tuhan yang kita dengarkan ini, ada beberapa hal yang harus kita simak dalam perjalanan kehidupan kita, lalu kita kerjakan, sebab mudah mengerjakan. Yang pertama adalah, marilah kita tabur pekerjaan yang baik. Kenapa kita harus menabur pekerjaan yang baik? Karena dengan taburan pekerjaan yang baik inilah yang selalu mengikuti kita sepanjang perjalanan kita. Perkataan yang baik, perilaku yang baik, pandangan yang baik, nasihat yang baik, dan seterusnya. Perlu kita menabur ini, sehingga dia akan berlipat ganda oleh Tuhan yang mengerjakan. Bapak Ibu Saudara, pekerjaan kita adalah pekerjaan yang besar, tapi sungguh sangat mudah akan kita lakukan karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Jadi jangan takut dengan segala sesuatu pekerjaan Tuhan ini, karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, karena Tuhan memberikan kesanggupan kepada kita, karena Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Kalau kita hitung, apalah kekuatan kita, apalah yang bisa kita kerjakan kalau bukan Tuhan yang melipat gandakan. Yang kedua, mari kita tabur benih kebajikan. Benih kebajikan itu adalah melingkupi perkataan yang baik, perkataan yang berkat,
dan perbuatan yang baik itu adalah bagian daripada kebajikan. Dan ini harus kita tabur. Dan ini harus kita berikan. Dan ini harus kita produksikan untuk dilipat gandakan oleh Tuhan. Agama tetangga kita mengatakan bagian daripada sukacita yang boleh kita berikan kepada yang lain itu adalah berupa sedekah atau pemberian. Senyum, ketawa, sukacita itu adalah bagian daripada sedekah pemberian kepada yang lain. Dalam firman Tuhan dikatakan kepada kita, sesuatu yang engkau inginkan supaya yang lain perbuat kepada kamu, maka perbuatlah itu kepadanya atau kepada mereka. Sesuatu yang kita inginkan supaya Tuhan juga perbuat kepada kita, kita harus perbuat kepada Tuhan. Kalau kita menginginkan berkat, kita harus menjadi berkat atau menaburkan berkat. Kalau kita menginginkan sukacita, kita harus memproduksi sukacita di dalam hidup kita. Yang kita berikan kepada yang lain, yang kita taburkan di sekeliling kita. Lalu sukacita itu akan dilipat gandakan dalam kehidupan kita. Apa perlunya itu semua? Sukacita akan menghasilkan bagi kita kebugaran. Sukacita akan menghasilkan bagi kita semangat. Karena itu hari Minggu depan kita terbayang ada sukacita yang berlipat ganda. Kami sangat harapkan semua hadir. Mulai daripada anak-anak yang digendong sampai dengan umur yang tertua, hadir bersama di situ. Karena apa? Ada sukacita yang menyala di situ, yang harus kita tabur dan bahkan juga kita menuai di situ sukacita. Maka ada memberi dan menerima. Salam haleluya, salam kasih daripada Tuhan. Itu bukan sekedar asal pertemuan, karena itu adalah pertemuan anak-anak Tuhan yang boleh saling membagi sukacita antara satu dengan yang lain. Itu makna. Karena itu harus kita sikapi dengan antusias. Jangan ala apa adanya. Karena itu kita harus punya persiapan dalam waktu yang 1 minggu ini. Untuk itu, baik pujian kita, maka kami harapkan anak sekolah minggu di situ nanti di dalam praibadah bernyanyi, sehingga tidak ada anak sekolah minggu alasan tinggal. Maka sana mereka akan bernyanyi. Kaum muda-mudi dengan semua orang tua para hamba Tuhan bernyanyi bersama. Karena itu bagian untuk memuliakan Tuhan dalam kumpulan yang lebih besar. Dan bahkan juga yang lebih besar lagi di dalam doa kita. Maka tahapan-tahapan itu akan kita lalui. Dan sejarah akan mencatat semua tahapan itu. Sampai dengan tingkat yang tidak bisa kita prediksi sekarang. Tapi saya percaya tingkatnya itu adalah tingkat yang besar. Maka Bapak Ibu Saudara, membangun satu keluarga, membangun satu komunitas, membangun satu perkumpulan itu harus dimulai dari yang kecil. Lalu dengan sungguh-sungguh membangun dan membangun terus. Kita sedang membangun. Membangun jiwa kita, membangun iman kita supaya tetap terjaga dengan baik. Membangun itu bukan hanya menambah, tapi menjaga. Bangunan kita ini akan lebih banyak pemeliharaannya di kemudian hari daripada ketika membangun di awal. Lihat dari sebelah sana, atap kita itu sudah memburuk.
lihat ke belakang sudah mentok. Saya mengatakan kepada hamba Tuhan, rupanya nggak perlu kita menambah ke depan, adalah ke belakang. Belakang tidak tanah kita, inilah dua. Perlu dua terobosan. Sehingga walaupun bukan umat kita yang di belakang atau agama seberang, kita harus berdoa mereka supaya mereka juga bisa menjual dengan harga yang terjangkau. Kita paksa ke depan, rupanya tidak cantik nanti. Saya pikir-pikir perlu dua ke sini. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, jangan kita paksa. Tapi kita izinkan proses itu boleh terjadi. Sehingga proses itu akan bekerja dengan waktunya Tuhan yang menentukan waktu yang tepat. Bukan terburu-buru. Tapi pasti langkah orang percaya itu ada harapan yang terbaik di kemudian hari. Sebab Tuhan menetapkan dan Tuhan memilihkan waktu. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, sambil kita menabung dan berdoa, apa yang mau saya berikan kalau setiap minggu dikumpulkan kepada bendahara pembangunan untuk dikerjakan dengan waktu yang tidak kita tahu. Sebab jawaban doa itu tidak kita tahu hari ini. Tapi saya percaya, kita semua percaya, Tuhan memberikan dengan waktu yang tepat, dengan waktunya Tuhan yang terbaik. Puji Tuhan. Haleluya. Itu iman. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, yang terlihat hari ini bukan iman, tapi sesuatu yang belum terlihat hari ini, yang boleh kita bayangkan, yang boleh kita lihat dalam visi kita. Itulah iman. Dan kita ada di sana berinjak, kita ada di sana berada. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kalau dana kita sudah terkumpul 100 juta, maka kita bayangkan akan mengganti atapnya. Mungkin plafon yang lebih baik. Masa lebih bagus plafon gereja Tipak daripada plafon kita? Ya kan? Boleh kita tengok tanggal 30 plafonnya gereja Tipak. Sudah modern. Boleh kita lihat lampunya sudah modern. Tentu kita harus berusaha untuk itu. Dan kita dipersiapkan untuk itu. Mari kita harus bersiap. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, konsepnya sudah jelas. Jadi kadang-kadang konsep awal itu kita harus evaluasi. Konsep berikutnya juga kita harus evaluasi. Nah, konsep yang terbaik rupanya ada yang bisa akan keluar dari pemikiran kita ketika kita serahkan kepada Tuhan. Karena itu kerja kita sekarang adalah sedang mempersiapkan untuk itu. Bahannya berapa? Anggap saja tambah 8 meter atau 7 meter dari gereja kita ini ke belakang, maka sudah ideal 8 jamnya dengan lebar. Tanah orang, dan tanah orang itulah yang kita doakan. Nah, kita harus lihat ini, bagaimana caranya Tuhan. Saya pun tidak tahu hari ini caranya. Tapi biarlah Tuhan yang bekerja. Karena doa itu tembus semua sisi-sisi daripada dunia ini, sisi-sisi daripada sekeliling kita. Untuk Tuhan kita izinkan di sana untuk melakukan caranya yang terbaik itu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, pada saat siang hari ini ada firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk menabur. Yang ketiga, taburkanlah benih Injil. Di mana kita taburkan benih Injil itu? Kalau setiap perkataan yang memotivasi orang, setiap perkataan yang memberikan semangat orang, setiap sikap yang membuat semangat orang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, bagaimana kita menyikapi ini? Sebab kita sering terterpa dengan situasi yang bisa menjebak kita. Kenapa situasi yang bisa menjebak? Oleh karena hal-hal yang sederhana saja kita bisa dengan tidak enak menerima.
Dan itu manusiawi. Gak usah kita persoalkan, itu biasa. Laut tanpa gelombang itu adalah sangat mengkhawatirkan. Kita ingat tsunami yang di Aceh? Awalnya itu tidak ada gelombang. Tapi seketika tsunami itu akan datang, maka air itu dihempaskan dengan kekuatan yang luar biasa, sehingga gelombang itu sangat besar. Jadi air tenang jangan terlalu diharapkan. Tapi angin yang kencang itu adalah untuk mengarahkan, bahkan juga untuk membantu perjalanan daripada perahu. Maka gunakan kadang-kadang kesulitan itu untuk menolong kita semakin dekat kepada Tuhan. Benih Injil bukan saja hanya berkhotbah, sebab khotbah sekarang sudah sangat cukup. Tetapi benih Injil itu yang perlu ditaburkan adalah benih kebaikan yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan oleh orang lain. Apa yang bisa dilihat dari saya? Sikap saya. Apa yang bisa dirasakan dari saya adalah bagaimana saya melakukan sesuatu itu dalam bersikap kepada yang lain. Itu dan banyak hal. Karena itulah benih Injil itu di mana saja harus ditabur. Sehingga benih Injil itu dia akan diproduksikan oleh Tuhan, dilipat gandakan oleh Tuhan untuk semakin terasakan kepada yang lain. Dan bagian daripada Minggu Raya gabungan kita ini adalah bagian daripada asah semua benih-benih Injil yang sudah ada itu untuk dipertemukan, sehingga kita bisa melihat dengan keragaman face atau muka-muka daripada saudara-saudara kita dari tempat yang berjauhan. Sudahkah kita kenal semua itu? Belum. Tapi hendaknya juga harus kita kenal. Oh, inilah saudara saya yang tinggal di pedalaman. Inilah kita sedang ada tinggal di kota. Inilah mereka yang tinggal di perkebunan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari senantiasa kita perhatikan ini sebagai sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita dan menjadi bagian daripada pekerjaan yang harus kita emban supaya kita semakin diperhatikan oleh Tuhan. Ada kata kunci yang mengatakan kalau kita memperhatikan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan dengan sendirinya akan memperhatikan pekerjaan kita. Mari kita aplikasikan ini di dalam kehidupan kita. Adakah saya di dalam melaksanakan aktivitas saya bahwa pada hari Minggu atau sekarang saya akan memberikan lebih baik daripada hari kemarin? Itu bukan harus didorong-dorong oleh hamba Tuhan, tetapi oleh pemeliharaan Tuhan yang besar. Dan itu akan terasakan sendiri. Bukan harus disebut-sebut itu, tapi itu benar-benar. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kalau kita berharap kepada manusia saja itu bisa terkabulkan, apalagi kepada Tuhan. Sesuatu yang mudah saja itu. Kalian belum berdoa atau belum bermohon kepada kata firman Tuhan dalam firman yang lain. Artinya kita masih kurang bermohon kepada Tuhan, kurang berdoa kepada Tuhan tentang segala sesuatu yang akan diberi. Jangan terlalu diaplikasikan pemberian ini uang yang jatuh dari langit. Tidak seperti itu. Tapi diberi caranya Tuhan. Melakukan ini, biarlah Tuhan dengan caranya memberi. Saya pun tidak tahu rumusnya bagaimana. Tapi setelah kami lihat, kami perhatikan, memang harus demikian.
Jadi karena itu kita andalkan Tuhan saja. Dan kita harus terus membangun dalam keadaan keterbatasan. Orang membangun dalam keadaan surplus itu biasa. Tapi orang bisa membangun dalam keterbatasan, itu hebat. Jadi kehebatan yang kita tunjukkan oleh Tuhan yang menyertai, ini yang terutama. Karena ada benih tadi yang tertabur. Segala benih mulai daripada awal. Tentu saja kemudahan itu bisa berasal dari yang lain, dan dari yang lain. Berikutnya adalah taburlah harta di sorga. Kenapa kita harus menabur di sorga? Di mana kita taburkan itu? Di ladang Tuhan. Di ladang Tuhan ini banyak yang bisa kita taburkan. Banyak. Kepada Bapak kami yang bisa untuk meningkatkan daya listrik kita, kerjakan. Saya tua bentuk sudi. Kerjakan. Begini caranya. Sipolan ada. Kadang-kadang koneksi kita yang dulu dan jumpa sekarang. Dulu ada Kristen di sana. Itu BKI sampai 7.000 watt. Rampas dari jemaat mereka ada pimpinan di Pasar Manggarai. Alat si babuah hamu itu apa? Di dunia bergaya. Satu kali mana esok. Tidak lama, dia hanya 3 bulan. Mereka bisa menggunakan kesempatan dan tidak tahu kesempatan-kesempatan yang lain. Sekalipun itu seolah-olah sepele, tapi sangat bermanfaat. Ini saya kira karena kekurangan daya. Buat kita terlalu kecil dengan gereja yang sedemikian. 900 itu kan ukuran rumah. Saya tidak memperkatakan siapa-siapa. Mana tahu ada teman kita yang bisa dengan cepat untuk menaikkan dan lain sebagainya. Menabur itu bukan saja hanya dengan hal-hal yang rohania, tetapi beraplikasi kepada berkat rohania. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, laki guru binatang, bolo hamba Tuhan atau istri hamba Tuhan, pelayan Tuhan ya sama saja. Oh terlalu beda-beda. Harus istri hamba Tuhan lah. Ya pelayan Tuhan itu bagaimana? Itu kan hamba Tuhan. Ya kalau tidak ada istri, kalau dia ibu, di mana dia mencari istrinya lagi? Kan begitu. Jadi harus ada yang kita ingat, jangan ada yang disebut dengan terjolimi secara tidak langsung. Makanya penjagaan itu perlu. Di mana dok sesubi sejauh ini jinaga coloroha, asal boha ada bertimbang, ada ini, sehingga dia walaupun secara tidak langsung tidak menyakiti yang lain, walaupun sakitnya kecil. Jadi harus dihindari. Semua harus bisa merangkul. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, taburan akan di ladang Tuhan ini sebagai harta di sorga bukan harus hal-hal yang kuat, yang besar. Tidak juga. Tapi dikatakan, syukurilah hal-hal yang kecil, syukurilah hal-hal yang sederhana, dan kerjakanlah pekerjaan itu mulai sekarang, jangan sampai menunggu hari esok. Yang artinya hal-hal yang kecil itu pekerjaan-pekerjaan bagi orang remeh-temeh, tetapi bagi kita harus jaga semua. Perkataan-perkataan remeh-temeh, sikap remeh-temeh harus dijaga. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, taburan itu tetap ada. Dalam suasana susah, kalau kita tetap bisa cerah, itu hebat. Kalau dalam suasana surplus banyak duit,
kita bisa cerah. Nah, itu namanya sikap terpengaruh. Makanya orang mulai dari kamu di pesta, bulu belga maslah dan bedugayana dipengaruhi oleh corona. Di mana ada satu berija di Manorto, mederu masih bongna. Dulu main pesta lalak mah, boleh tumiki babuat. Bubuk pojama, sibong warna kuning, doh adong lapikna, ada warnai. Nabi rongin na, ayo corona beliau, adong na. Daktari dah be, coba abang ini gijol main, ayo dulu ay di alaman berpesta, itu lima di gedung. Gimana tamay gedung ta? Sonang komur lau ber-KKR. Sebab tujuannya adalah ada waktunya kita ber-KKR dari kecamatan ke kecamatan. Di situ kecamatan Tandu. Dengan daya upaya itu. Sedapat mungkin orang-orang percaya itu bisa bersuka cita tanpa memikirkan sepatunya akan masuk ke lumpur. Kadang-kadang ya pulang lah. Kalau sudah kotor sampai lengket, menarik juga harus dua dari lumpur itu ya kan. Seperti tanah batu bata yang lengketnya luar biasa. Menarik sepatu hak yang tinggi itu. Untung mana kalau kamu sepatu hak kayak nanti ditibui. Langsung onda berjingkrak-jingkraki merdalakan. Kalau masuk ke lumpur atau tersolok dong, mau menarik. Tapi ini pakailah itu kalau ada hari Minggu. Sepatu hak yang tinggi tidak akan masuk ke tanah yang bisa mengisap. Sudah bisa kita pakai. Tujuannya untuk KKR. Di mana kebaktian Minggu Raya tabai si perjulu. Bukan umar pesta. Bulan pitu tahun 2000 tahun 2022 bersubuk di hari Minggu. Saya binoto satu nasi. Ada penting dimulai majoro. Siang memuji Tuhan. Puji Tuhan. Semua keadaan yang sederhana itu kita harus syukuri. Kesederhana dulu bagi Pak Kepeng. Ada Pak Kepeng pedang terbaik nasi. Bukan Pak Kepeng. Kan di rumah. Tapi kita dahului mereka yang punya duit untuk punya nama kita di sini. Dan yang lain yang sudah terbaca dimulai dengan sederhana-sederhana. Makanya saya bilang, kalau oleh karena banyak uang mengerjakan sesuatu biasa, kita harus mengerjakan dengan keluar biasaan, dengan keterbatasan, tetapi menunjukkan berkat Tuhan, menunjukkan kuasa Tuhan yang bisa memberkati anak. Karena itu Bapak Ibu, hari ini kita adalah sedang menabur di sorga, maka biaya untuk ke sana banyak-banyaklah. Itu mungkin baru ada 1 juta sekian itu mungkin yang terkumpul. Berarti 3 juta lagi. Kita berikan saja dengan iman. Tercatat ya tercatat, tidak tercatat pun nggak apa-apa. Di Simpangan Misi tadi ada mengirim duit dari Kerinci. Tahu mereka bahwa kita akan merenovasi gereja. Bukan merenovasi habis, tapi menambah panjangnya. Sampai dengan 25 meter. Lebar tidak bisa lagi. Panjangnya yang harus ditambah 11 meter lagi ke belakang. Jadi jumlah panjangnya 25 kali 8. Ya gak apa-apa lah panjang. Yang penting isinya bisa jemaat itu beribadah. Tapi itu pun dimulai. Akan dikerjakan dengan modal yang belum ada. Modal 2. Jadi datang, ya itu besar itu dananya Pak. Gak apa-apa, kita kerjakan aja. Gak usah, seberapa mampunya kita dengan berkat Tuhan itu, berikan. Karena banyak di sana wacot-wacot kerja. Kadang ada kerjanya hari, kadang tidak. Kadang besok ada, kadang tidak. Tapi memberi itu, bolehlah dari kemiskinan. Kita memberi dari keterbatasan kita itu adalah luar biasa. Kita memberi dari kekurangan kita itu adalah luar biasa. Dan itulah yang kita kerjakan. Dan Tuhan dalam penyertaannya itu adalah sangat dahsyat.
Dan itu yang mau kita lihat dalam perjalanan kita. Itu yang mau kita rasakan. Inilah taburan di surga yang akan kita dapatkan balasannya dengan luar biasa. Diberkati Tuhanlah kita semua. Diberkati Tuhan juga persembahan pujian kita pada hari Minggu Raya Gabungan. Anak-anak sekolah minggu di dalam praibadah diberkati oleh Tuhan. Sukacita mengalir bagi kita semua. Tidak ada yang ketinggalan nanti. Dari umur yang tertua sampai dengan umur yang terkecil, kita bawa. Yang digendong dibawa saja ke sana. Bersukacita untuk memuji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Sebab Dia adalah